Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pembahasan materi tentang thread. Berikut anggota kelompok kami. Introduction. Thread dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya. Dengan menggunakan cara time slice ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Thread sebenarnya mirip dengan proses, tapi cara berbagi sumber daya antara proses dengan ulir sangat berbeda. Multiple thread dapat dilaksanakan secara sejajar pada sistem komputer. Secara umum, multithreading melakukan time slicing sama dengan time division atau multiplex, di mana sebuah CPU bekerja pada ulir yang berbeda, di mana suatu kasus ditangani tidak sepenuhnya secara serempak. Untuk CPU tunggal, pada dasarnya benar-benar melakukan sebuah pekerjaan pada satu waktu. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lainnya yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas id thread, program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Berikutnya multithreading model. Multithreading memungkinkan aplikasi untuk membagi tugasnya menjadi utas individu. Dalam multithread, proses atau tugas yang sama dapat dilakukan dengan jumlah utas, atau kita dapat mengatakan bahwa ada lebih dari satu utas untuk melakukan tugas di multithreading. Dengan penggunaan multithreading, multitasking dapat dicapai. Berikutnya jenis multithreading. Yang pertama, many-to-one model. Ini memetakan banyak utas pengguna ke satu utas kernel. Manajemen utas didasarkan pada pustaka utas di ruang pengguna, karena ini efisien tetapi seluruh proses akan diblokir jika utas membuat panggilan sistem pemblokiran. Jadi hanya satu utas yang dapat mengakses ruang kernel pada satu waktu. Beberapa utas tidak dapat jalan secara paralel pada multiprosesor. Yang kedua, one-to-one model. Ini memetakan setiap utas pengguna ke utas kernel. Ini memberikan lebih banyak konkurensi daripada model banyak ke satu, dengan memungkinkan utas lain untuk berjalan ketika utas membuat panggilan sistem pemblokiran. Ini memungkinkan beberapa utas untuk berjalan secara paralel pada multiprosesor. Kelemahan dari model ini adalah membuat utas pengguna memerlukan pembuatan utas kernel yang sesuai, sehingga biaya pembuatan utas kernel dapat membebani kinerja aplikasi, contohnya termasuk Linux dan Windows. Yang terakhir, many-to-many model. Ini menggandakan banyak utas tingkat pengguna ke jumlah utas kernel yang lebih kecil atau sama. Jumlah utas kernel mungkin spesifik untuk aplikasi tertentu, dan model many-to-one memungkinkan pengembang untuk membuat utas pengguna sebanyak mungkin, dan konkurensi yang sebenarnya tidak diperoleh karena kernel hanya dapat menjadwalkan satu utas pada satu waktu. Sedangkan model one-to-one memungkinkan konkurensi yang lebih besar, tetapi pengembang tidak membuat banyak utas dengan aplikasi. Jadi, akhirnya many-to-many mengatasi semua masalah tersebut. Di sini pengembang membuat utas pengguna sebanyak yang diperlukan, dan utas kernel yang sesuai dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika sebuah utas melakukan panggilan sistem pemblokiran, kernel dapat menjadwalkan utas lain untuk dieksekusi. Contoh diagram seperti di bawah ini. Yang berikut, hyperthreading. Hyperthreading adalah inovasi perangkat keras yang memungkinkan lebih dari satu thread untuk dijalankan pada setiap inti. Lebih banyak thread berarti lebih banyak pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Hyperthreading teknologi aktif atau CPU mengekspos dua konteks eksekusi per inti fisik. Ini berarti bahwa satu inti fisik sekarang berfungsi seperti dua inti logis yang dapat
menangani thread perangkat lunak yang berbeda. Proses Intel Core i9 10900K 10 inti misalnya memiliki 20 utas saat hyperthreading diaktifkan. 2 inti logis dapat mengerjakan tugas lebih efisien dibandingkan inti single thread tradisional. Dengan memanfaatkan waktu diam saat inti dulu menunggu tugas lain untuk diselesaikan oleh inter-hyperthreading untuk meningkatkan throughput CPU hingga 30% aplikasi server 2. Next. Fork dan access system call. Fork system call membantu dalam pembuatan proses. Ketika sebuah proses menggunakan panggilan sistem fork, itu membuat replika dari dirinya sendiri. Proses induk adalah proses yang ada dan proses anak adalah proses baru. Meskipun proses anak setara dengan proses induk, saat membuat proses anak, status induk seperti file terbuka, ruang alamat, dan variabel disalin ke proses anak. Dengan kata lain, proses anak dan orang tua terletak di ruang alamat fisik yang terpisah. Akibatnya, modifikasi pada parent proses tidak muncul dalam child proses. Next. X system call digunakan untuk membuat proses. Ketika fungsi access digunakan, proses yang sedang berjalan dihentikan dan diganti dengan proses yang baru terbentuk. Dengan kata lain, hanya proses baru yang bertahan setelah memanggil X. Proses induk dimatikan. Panggilan sistem ini juga menggantikan parent proses, text segment, address space, dan data segment dengan the child process. Reading isu fork dan exec sistem call. Fork dan exec adalah panggilan sistem. Panggilan fork membuat proses duplikat dari proses yang memanggil fork. Proses duplikat baru disebut proses anak dan proses yang memanggil fork disebut proses induk. Proses induk dan proses anak melanjutkan eksekusi mereka dari instruksi yang tepat setelah fork. Masalah dengan panggilan sistem fork. Pertimbangkan bahwa utas program multi-threaded telah memanggil fork, jadi fork akan membuat proses duplikat baru. Di sini masalahnya adalah apakah proses duplikat baru yang dibuat oleh fork akan menduplikasi semua utas dari proses induk atau proses duplikat akan jadi utas tunggal. Ada dua versi fork di beberapa sistem Unix. Entah fork dapat menduplikasi semua utas proses induk dalam proses anak, atau fork hanya akan menduplikasi utas itu dari proses induk yang telah memanggil. Versi fork mana yang harus digunakan sebelumnya bergantung pada aplikasi. Panggilan sistem berikutnya yaitu exec. Panggilan sistem saat dipanggil menggantikan program serta semua utasnya dengan program yang ditentukan dalam parameter PSX. Biasanya panggilan sistem exec berbaris setelah panggilan sistem fork. Di sini masalahnya adalah jika panggilan sistem exec berbaris tepat setelah panggilan sistem fork, maka menduplikasi semua utas proses induk dalam proses anak oleh fork tidak berguna. Karena panggilan sistem exec akan menggantikan seluruh proses dengan proses yang disediakan untuk exec dalam parameter. Dalam kasus seperti itu, versi fork yang hanya menduplikasi utas yang memanggil fork akan sesuai. Next. Thread cancellation, pemutusan thread di tengah pelaksanaannya disebut sebagai thread cancellation. Timbangkan bahwa ada program multi-threaded yang membiarkan beberapa utasnya mencari melalui database untuk beberapa informasi,
Namun jika salah satu utas kembali dengan hasil yang diinginkan, utas yang tersisa akan dibatalkan. Sekarang, utas yang ingin kita batalkan disebut sebagai utas target. Thread cancellation dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asynchronous cancellation. Dalam pembatalan asinkron, utas digunakan untuk menghentikan utas target secara instan. Yang kedua, deferred cancellation. Dalam pembatalan yang ditangguhkan, utas target dijadwalkan untuk memeriksa dirinya sendiri secara berkala apakah dapat menghentikan dirinya sendiri atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.